Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Tukar Bicara. Yoi. Bersama Aneh, Nukman, Taki, bukan Taki Malik ya? Asani. dan bersama tamu undangan kita, gue Stan. Jangan dong. Siapa bang? Boleh dikenalin ke Oke. netizen? Panggilan aneh Iki. Ki. Oke, nanti semuanya Instagramnya ada di bawah. Insyaallah bisa di follow-followan. Di follow back dong. Fallback dong. Habis itu di blok. Oh iya. Kita mau bahas apa ya? Kameramen? Mas apa nih? Nggak tahu. Oh iya, gimana kalau kita bahas produktivitas? Jadi kan ada orang tuh yang produktif. Apalagi kita kan pemuda, ya kan? Pastilah dituntut untuk produktif. Iya. Tapi ada di satu sisi yang lain, ada orang yang sok sibuk nih. Nah, nanti apa sih perbedaannya? Kita pengen tahu. Oke. Siapa yang mau? Ya mungkin saya dulu nih kayaknya nih. Kayaknya itu yang kebelet banget ngomong nih Yeah. orang nih. Monggo, silakan. Mungkin pertama kita bahas apa itu dulu produktif. Produktivitas itu apaan sih? Oke. Mungkin teman-teman kita yang di sana ada yang belum tahu. Oke, menurut aneh pribadi, kalau produktif ya, simpelnya gini aja. Orang produktif tuh dia bisa atau tahu kapan untuk mengucapkan kata ya atau tidak. Ya. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini. Contoh. Misalkan kita diajak main. Kita diajak main, cuman kita langsung ngomong nggak bisa gua. Karena kita lagi ngerjain suatu hal atau kita lagi belajar. Makanya kita mengatakan tidak. Tapi ketika jam kita lagi kosong, kita diajak main, bro main yuk kita main. Jadi dia bisa tahu kapan untuk mengatakan ya ataupun tidak. Beda dengan sama orang yang sibuk. Gitu. Kalau orang yang sibuk Apa so sibuk nih? so sibuk. Yang tadi so sibuk nih yang pertama. Kagak tuh produktif. Oh, Itu produktif, itu orang produktif. Kalau misalkan yang so sibuk ya, kalau yang so sibuk dia tuh lebih gampang mengatakan ya. Apaan Oke, ya, gitu. apa-apaan oke. Ayo gue ikut. Tapi nanti ketika ditanya lagi, dia bisa mengatakan ataupun memberi jawaban yang berbeda. Bisa jadi oke itu benar ikut atau enggak. Sorry bro, gue nggak jadi ikut. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Cuma perkataannya itu yang keluar beda dari yang pertama. Gitu menurut aneh. Berarti orang sok sibuk nggak komitmen berarti gitu ya? Banyak alasan dong berarti. Alasan. Kurang Udah lebih pasti berarti ya? Heeh. Kalau ente, men? Kalau Aneh tadi baca di KBBI ya? Iya. KBBI kan Kampus Besar Bahasa Indonesia. Bukan Yang KBRI. online dong, yang online. Bukan KBRI kan? Oh iya. Apa tuh KBRI? Nggak tahu. Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ya itu maksudnya. Nah, kalau menurut KBBI, produktif itu melakukan suatu hal dan dari suatu hal itu menghasilkan hal yang lain. Misalkan kita bertani nih, menanam padi gitu kan, bertani. Ya kan? Kita contoh aja kan. Iya. Tapi kan kegiatan kita yang aslinya kan ada yang lain. Nah, kalau kita produktif, rajin, tanam padi, rawat padinya. Nah, itu lama-kelamaan kita kan ada masa panennya dan hasil itu menjadikan kita menjadi orang produktif. Kita bekerja dapat hasil. Nah, itu menurut pengertian produktif dari KBBI. Iya sih, ini juga mikirnya setuju kayak gitu, kayak produk itu suatu kegiatan yang menghasilkan. Kalau misalkan so sibuk itu dia kayak ya tadi, pertama banyak alasan, kedua ngomongnya oke tapi ternyata nggak jadi. Nah kalau produktif itu membawa hasil, ada hasilnya gitu. Oh, berarti bisa masuk so sibuk itu kita ikut semua kegiatan tapi nggak ada hasilnya. Nah itu Semua diikutin. Makanya orang ada yang bilang tuh kalau di dunia kerja orang yang so sibuk itu dia multitasking. Jadi mengerjakan secara berbarengan. Ngerjain sesuatu secara berbarengan. Padahal nanti kenapa kan itu bisa jadi hasil juga sebenarnya. jadi tuh kalau misalkan gini ya, kalau misalkan orang yang so sibuk tuh ngerjain sesuatu yang berbarengan, memang ada hasilnya. Cuman pekerjaan yang pertama
belum tahu hasilnya itu selesai kapan, tapi udah ngerjain sesuatu yang lain. Kalau orang yang produktif, dia fokus pada satu dulu, itu selesai, baru nanti yang lainnya. Nah gitu, jadi Dapat. step by step. Oh, berarti kerjain satu selesai, kerjain yang lain, bukan satu waktu ngerjain berbarengan gitu, ngerjain sesuatu berbarengan. Itu biasanya orang yang sibuk kayak gitu. Iya kan nggak mungkin Itu orang lagi masak nasi goreng minum kopi. Iya sih. Kalau minum Iya sih kan? bisa, kalau minum Minum sih sih bisa. bisa. Bikinnya. Iya. Apalagi kalau yang diputer-puter dulu. Masa sambil nyendok nasi sambil gitu nasi goreng. Iya. Tinggal ente nih gimana nih? Kalau aneh tadi sempat baca dikit, produktif tuh orang yang produktif itu gini, orang yang sok sibuk itu dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Itu kalau aneh, orang sok sibuk itu dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Kalaupun dia menghasilkan, itu pun sebenarnya bukan apa ya, dia paling sedikit banget, istilahnya paling presentasinya itu cuman kurang dari 10% lah istilahnya, nggak maksimal hasilnya. Nah, tapi kalau orang yang produktif, dia pasti punya kesibukan. Nah, kesibukannya itulah yang membuat dia produktif hingga akhirnya menghasilkan. Nah, seperti yang Asani bilang tadi kan, orang produktif itu dia menjalankan satu-satu. Gitu, kayak tadi bilang, oh mau makan nasi goreng sambil ngopi, bikin kopi dulu, apa nasi goreng dulu? Jangan dua-duanya. Yang ada kecampur tuh kopi sama nasi goreng kan? Kayak gitu. Itu sih kalau pendapat Anda. Dan emang kalau secara logikanya ya, kalau misalnya orang ngerjain satu-satu dulu, itu cenderung lebih bagus hasilnya ketimbang orang yang dalam satu waktu dia ngerjain banyak hal. Misal, kayak tadi, misalnya itu masak nasi goreng, pengen masak nasi goreng sama minum kopi. Kalau kita ngerjain dua-duanya langsung, itu cenderung kopi lu asin gitu. Misalnya Sebenarnya bisa dilakuin tapi nggak maksimal. nggak Ya? maksimal gitu. Ya bukan gula aja dimasukin, garam. Nah iya, karena kadang-kadang kita bisa ketukar gitu, namanya orang multitasking kan, kayaknya gue butuh gula deh, tapi dimasukin garam karena mungkin capek ngerjain sesuatu kan, jadi hasilnya kurang maksimal. Dan itu juga sebenarnya berpengaruh ke otak juga sih. Otak kita kan memang didesain bukan untuk multitasking ya, apalagi seorang laki-laki nih. Laki-laki itu memang, kalau perempuan itu kan kata orang dan penelitian juga, perempuan itu bisa lebih multitasking. Maksudnya ya kalau kita lihat aja mama kita dah, waktu kita masih kecil-kecil kan, dia yang nyuapin kita, masih bisa setrika juga dalam satu hari tuh dia bisa ngerjain. Tapi kalau bapak-bapak coba habis pulang kantor nih, ngapain dia tuh? Tidur, rebahan. Kalau misalkan kalau misalkan bermain sama anak ataupun adik, dimainin, kita juga tidur lama-lama gitu loh. Jadi nggak bisa. Emang kadang-kadang kalau perbedaan antara perempuan sama laki, Ane pernah dengar ceramah ibu-ibu gitu ya. Ane pernah dengar kayak bapak-bapak itu ngelihatnya lurus terus, dia fokus orangnya. Misalkan nih, kadang-kadang tuh bapak-bapak suka lupa naruh kunci mobil. Kunci mobil mana sih? Sampai marah-marah nih. Mana sih? Sampai marah istrinya marah-marah. Kan kunci mobil. Kadang kacamata yang di sini dia lupa. Mana sih? Karena saking ngeliatnya lurus terus, dia suka ngamuk-ngamuk duluan, tiba-tiba nanti istrinya bilang, itu misalkan kunci mobilnya ada di samping kamu, karena dia ngeliatnya lurus terus, jadi dia nggak tahu sampai lupa gitu. Kunci mobilnya ada di mana, suatu barang, terlalu fokus. Nah sekarang tadi kan kita udah nyampein nih, ya kan, produktif menurut kita, so sibuk menurut kita. Kameramen, menurut ente gimana? Apa tuh? Produktif sama so sibuk. Kenapa tuh? Wah, Kameramen nggak fokus kameramen nih. Fokus kamera, fokus di kamera. Oh bener. Iya. Berarti halnya melihat apa yang ada di kamera gitu. Nggak bisa multitasking soalnya Oh, kamera. ya yang dipraktekin nih. Dia berarti mengerjakan satu-satu. Tadi kan kita udah bahas produktif itu apa, sok sibuk juga apa, gitu kan. Nah, kalau menurut Anda, ada nggak sih menurut kalian masing-masing nih ya, saat kalian lagi merasa akhirnya gue nggak produktif deh, malah kelihatannya sok sibuk atau gimana? Ada tips-tipsnya nggak sih? Maksudnya, gue kalau lagi bisa ngerasa nggak produktif, gue ngelakuin ini gitu. Ada nggak kira-kira? Dulu Anda.
Mana yang sebagai penghafal Quran gimana Aduh. biar produktif coba. Berat Apa nih. hafal Quran kan tuh ada hasilnya berarti. Mm-mm. Ente bilang produktif mah. Iya. Oh iya, untuk hasil itu nggak harus uang ya, nggak harus materi. Iya benar. Bisa jadi pengalaman yang bagus, teman yang banyak, kemudian hafalan yang bagus, ya kan. Nah, ketika misalkan kita menghafal Al-Quran, produktivitas itu ketika kita terus menerus, ya kan? Atau bisa kita artikan dengan bahasa istiqomah. Nah, pemuda yang produktif atau orang yang produktif itu, seorang penghafal Al-Quran yang produktif itu dia selalu terus istiqomah. Istiqomah dalam menjaga Al-Quran, menjaga hafalan yang dia punya tuh. Atau di luar penghafal Al-Quran deh, orang Islam nih yang bagus agamanya, dia otomatis hidupnya akan produktif ketika dia terus dekat hatinya sama Al-Quran, ya kan? Dia terus setiap hari dia terus baca Al-Quran, jadi nggak ada terputusnya. Kalau dalam bahasa istiqomah itu dia seperti keimanan. Jadi ada naik turunnya. Istiqomah itu kayak gitu. Misalkan kita punya target sehari 3 juz. Berarti dalam sepekan itu kita mengulang 3 juz sampai 7 kali kan. 3 juz, hari pertama 3 juz, hari kedua 3 juz, sampai hari ke-7 harus selalu 3 juz. Nah, apakah itu istiqomah? Betul. Itu istiqomah yang sangat baik. Terus apakah kita ketika kita turun targetnya menjadi 2 juz atau 1 juz dalam 1 hari, apakah kita dibilang nggak istiqomah? Menurut kalian gimana? Kalau menurut Anda ya, karena ini kan cenderung misalnya menggeluti bisnis nih. Kalau bisnis itu nggak mungkin tuh yang kayak gitu, kayak selalu naik terus. Cakep, makanya Iya. Anda tadi bilang istiqomah itu seperti gimana? Yazid wa yanqus. Yazidu wa yanqus. Iman aja naik turun, apalagi yang hal yang lain. Nah, murojaah itu gitu juga. Jadi setiap hal yang produktif itu kita lakukan secara istiqomah, baik itu akan naik nanti sendirinya dengan kegiatan kita yang banyak, kita maksimalin, atau kita ketemu waktu-waktu futur kita kan, waktu-waktu jenuh kita akan turun. Nah, tapi kita nggak terputus seperti keimanan, kita terus beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada putusnya. Sama murojaah kayak gitu. Kalau kita nggak nyampe target 3 juz yang tadi kita canangkan, walaupun kita 1 juz, 2 juz, nah itu tetap istiqomah. Mudah-mudahan terus berjalan. Gitu sih. Jadi ada keistiqomahan dalam produktivitas. Itu yang pertama. Oh, itu kalau menurut Ane ya sama kayak tadi. Karena tadi kalau misalnya Ane kan biasanya baca data ya. Kalau misalkan pada akhirnya nih, misalnya dalam satu waktu kita usaha gitu, buka usaha. Sebutlah usaha makanan. Misalnya usaha makanan bulan ini, sama kayak tadi, pendapatannya bagus nih, bulan depan juga bagus. Terus bulan berikutnya turun. Nah, itu menurut Ane ya, selama kita udah melakukan hal yang udah kita maksimal mungkin, itu is okay aja. Selama kita tahu nih masalahnya apa sih pas kita lagi turun, bukan mas kita lagi turun, ya udah aja gitu selesai. Nah, orang tuh yang menurut Ane banyak yang salah, bukan salah sih, bisa dibilang banyak yang keliru. Kalau misalkan udah turun, ya udah, gue ngerasa udah nggak pantas nih. Jadi produktif nih. Udah gagal nih gue. Udah gagal lah. Nggak ada evaluasinya. Nah itu, jadi setelah dia turun, bukannya dia menaik, kalau misalkan evaluasi kan dia bakal, kayaknya Ani salah di sini dah. Jadi bulan depannya naik. Misalkan kayak jualan makanan tadi, kayaknya gara-gara pandemi nih. Oh berarti solusinya adalah digitalisasi. Biar orang-orang tuh kan nggak mungkin datang ke stand ya, ke tempat makan. Jadi digitalisasi sehingga pertumbuhan profitnya naik. Nah, kalau udah kayak gitu, kita bisa naik lagi. Kalau misalkan kita patah semangat, istiqomahnya udah ya udahlah, udah nggak pantas gua. Udah tuh turun terus. Kayak misalkan, ini contoh bisnis nih. Kayak misalkan kita jualan makanan pertama, udah turun nih. Tiba-tiba, gue udah malas nih kayaknya nih. Pokoknya makanan udah gak bakal laku lagi. Gue buat yang lain. Kayaknya bukan passion gue di sini. Passion gue nih. Udah nyerah aja. Nyerah. Bukan Akhirnya passion. berganti ke jualan HP. Dia tadi nemuin masalah yang sama, begitu juga dan terus. Diganti lagi. Diganti lagi. Itu namanya. Cuman kalau misalkan istiqomah ada yang bukan ya? kayak gini Ki, kalau misalnya yang
yang nanya kalau misalnya tadi turun tuh, tadi bisa turun. Terus dia nyalain makhluk goib. Aduh. Nah, itu. Agak kasat mata, agak susah kita bahas di sini. Jadi misalkan lu tahu nggak bulan kemarin gue tuh laku sampai 12 penjualan. Bulan ini gak tau kenapa kagak ada laku. Cuman gue bilang kayak kok toko gue tuh ditutup dari Ya gitu ya. Secara logika, secara ekonomi itu biasa. Masalah jualan laku nggak laku tuh biasa. Gak mungkin dia tuh naik terus, gak mungkin. Baca semua laporan keuangan orang-orang gitu yang udah gede perusahaannya, bahkan perusahaan yang udah gede gitu, perusahaan besar yang udah misalnya ngejual saham itu udah buka IPO, itu pasti ada naik turunnya. Gak mungkin tuh kayak kita bilang kayak guys jangan nyalain makhluk goib ya. Jangan nyalain makhluk goib. gimana coba dia kelihatan disalahin, kita harus percaya sih ya bang. Ya, Bang. Tapi kalau misalnya kayak gitu kita coba melogikakan aja, mungkin ada yang salah, karena kalau misalkan kita menyalahkan makhluk gaib kita stuck di situ. Terus kita mau ngapain kalau misalkan makhluk gaib salah? Makhluk gaib nggak kelihatan. Nggak ada evalnya lagi. Iya. Jadi harus ada evaluasi. Harus. Aktivitas itu harus dengan evaluasi yang rutin ya. Nah, itu teman-teman, jangan mengharapkan hasil yang besar. Pertama, kalau gak konsisten, gak istiqomah. Kedua, gak evaluasi. Karena mengharapkan hasil yang besar, jangan harap. Apalagi awal-awal kan. Ya. Kalau awal-awal tuh biasanya gangguannya emang banyak banget kan pasti. Kayak aduh, lemah dikit nih. Kayak udahlah tinggalin gitu. Padahal justru di situ prosesnya harus dinikmatin. Oh ya, aneh kan lagi masuk proses kurusin badan nih. Udah ada hasilnya belum teman-teman? Kelihatan nggak hasilnya? Coba kalian lihat di Instagram Nukman gitu. Postingan Nanti tahun lalu. Kalian bandingin sampai sekarang nih. Gimana ada bentukannya? perubahannya nggak nih? Nah, jadi aneh mau sedikit cerita aja. Jadi dalam dalam program ini, program kurus badan nih, dia hampir setiap malam lah ada materinya. Nah, salah satu materi di situ adalah membangun kebiasaan. Nah, di situ disebut kalau kita ingin membangun kebiasaan itu kita harus melakukan kebiasaan tersebut atau yang pengen kita biasain nanti itu selama 21 hari. Selama 21 hari tanpa putus. Nah, itu dilakukan. Nah, ketika nanti sudah berjalan selama 21 hari dengan istiqomah ya, nggak putus-putus. Nah, itu ketika di hari selanjutnya itu setelah 21 hari tadi akan ada keresahan ketika kita meninggalkan hal itu. Misalkan aneh nih 21 hari tahan gak makan nasi putih misalkan, minimal atau maksimal itu nasi merah misalkan. Nah, akhirnya aneh gak konsumsi nasi putih sama sekali, diganti yang lain kan, nutrisi yang lain, terus buah-buahan. Akhirnya aneh jalanin selama 21 hari itu. Dan akhirnya ketika ada waktu cheating, walaupun ada waktu cheating ya, cheating kan buat makan sepuas-puasnya kan. Itu kita dibolehin makan nasi putih, tapi pas makan nasi putih kepikiran bos. Kepikiran apa? Hal gua sia-sia nih 21 hari. Oh iya. Gua udah semangat, udah effort yang banyak, tapi di hari 22 gua habisin dalam sehari balik lagi. Kan? Misalkan gitu ya. Misalkan kalau kita masukin ke ibadah kita nih, kita udah pengen niatin takarruf kepada Allah, kita biasain 21 hari sholat duha tanpa putus. Nah, terus ketika di hari 22 kita nggak sholat, bunda hati galau hati kita. Setuju sih. Gua nggak sholat nih. Kayak itu mungkin kayak ada yang kurang ya. kayak ada yang kurang. Iya, kalau misalnya Ane pernah baca di salah satu buku ya, Ane lupa bukunya apa, karena dipinjem, Ane jadi lupa nama judul bukunya. Ini bagus kayak tadi. Kita udah ngelakuin kebiasaan. Ini masih berkaitan sama yang tadi ya, yang misalkan kita ada di kondisi down gitu. Kita wajar, orang itu down tuh wajar. Tapi dari kebiasaan-kebiasaan ini, Ane pernah ngomong sama teman yang masalah dia tuh, misalkan satu hari kita sholat duha udah 21 hari, kita bolong nih satu hari, pasti ada alasannya. Nggak mungkin orang tuh kayak nggak mungkin setiap saat tuh kayak gitu terus ngelakuin hal yang sama terus. Misalkan dalam satu hari dia banyak kegiatan tuh full produktif banget dari pagi sampai malam, jadi nggak sempet sholat duha, itu masih bisa dimaklumi. Kenapa sih? Kemudian tapi nggak bisa dimaklumi kalau misalkan dia ngelakuin hal itu kedua kalinya. Karena kenapa sih? Hal pertama dilewatin itu maklum,
ketika hal kedua itu dilakuin lagi, itu namanya kebiasaan baru, Betul. ya kan? Tadi ente di awal-awal kayak pas briefing ada metode Turki kayak apa tadi tuh? Aku jadi penasaran tadi. Apa? Metode Turki. Gak, kalau misalkan metode Turki, ya, dia tuh apa namanya? Tadi kan 21 hari. Kalau dia tuh 40 hari untuk mendapat sebuah kebiasaan ataupun keistiqomahan yang luar biasa, istilahnya kayak gitu. Jadi kenapa mereka ngambil, kalau apa namanya, kalau nggak salah ingat, mereka ngambil angka 40 karena diambilnya dari penciptaan manusia itu. Selama menjadi apa namanya tuh, nutfah atau air mani itu selama 40, kita segumpal darah 40 hari, terus menjadi segumpal daging 40 hari. Nah, mereka ngambil angka 40 itu dari penciptaan manusia. Nah, kan apa namanya? Kenapa mereka ngambil angka 40 itu? Tadi karena itu. Nah, makanya untuk mendapatkan keistiqomahan yang tadi yang kita inginkan itu, sesuatu yang akan terus berjalan, berkelanjutan, tadi sholat duha, untuk mendapatkan sholat duha setiap harinya kita sholat duha tanpa putus, lakuin dulu selama 40 hari. Kalau misalkan nanti putus di angka 39, balik lagi. Repot deh. Iya, makanya jadi kalau misalkan kita ingin istiqomah seperti itu, ya butuh di awal tuh niat yang emang betul-betul niat. Kalau menurut Ani ya, kalau itu kan tadi membahas niat. Kalau menurut Ani, misalkan kita pengen perubahan nih, menurut Ani jangan terlalu langsung. Misalkan kita sholat duha berapa sih maksimal? 12 ya. Dalam satu hari kita langsung, pokoknya Ani pengen sholat duha tuh 12 rakaat dalam satu hari sampai 40 hari. Menurut Ani tuh Ekstrim ya. Iya. Kayak ekstrim banget, itu nggak susah lah terjadi. Susah. Mungkin 1, 2 hari, 3 hari, seminggu Jalan. itu jalan. Tapi Tapi ntar nanti- kedepannya mendingan kalau misalkan Ani baca juga di buku yang sama, mendingan kita dalam sehari itu perbaikan 1% aja. Udah. Kenapa sih 1%? Kalau misalkan di total dalam setahun 1% kita penaikan, kita naik 360% dalam setahun. Itu udah gede banget. Di bisnis tuh kalau udah 100% tuh udah big cap banget, udah gede banget itu. Apalagi 360% tuh kita udah berubah banget. Maksudnya udah mantep banget. Makanya kalau misalkan pengen berubah, pelan-pelan aja dulu. Nggak usah terlalu langsung ekstrim gitu. Itu yes. Jadi Makanya misalkan itu sia-sia ya. misalkan seminggu, misalkan 2 rakaat dulu gitu ya, seminggu Ya, seminggu 2 2 rakaat. rakaat. Ntar minggu berikutnya naik dikit lah 2 rakaat, jadi 4 rakaat gitu. Jadi jangan Sesuai kemampuan kita. Jangan langsung 12-12-nya. Bukan sesuai ekspektasi kita, tapi lihat lagi nih kemampuan kita tuh segimana sih. Setuju. Bukan misalnya ekspektasi kita 12 rakaat karena emang dapat pahalanya sih emang banyak. Kan kita pengen dapat pahala emang banyak, cuma secara istiqomah Nggak dapet. nggak mungkin. Cuman itu yang Selesai. menjadi kendala apa namanya tuh, anak-anak muda kita nih, kita nih. Jadi kalau misalkan ingin berubah, jadi kayak benar-benar pengen berubah banget nih. Ya pengen berubah banget, jadi harus ya benar-benar ngerjain sesuatu yang besar supaya dibilang berubah dia. Tapi ntar kita lihat ke depannya aja. Iya. Jadi gagal. Contoh kayak misalkan kalau misalkan kita ambil apa namanya, lihat artis-artis banyak tuh kan yang apa namanya yang ingin berubah. Cuman mungkin menurut aneh pribadi ya, mereka semangat di awal gitu. Jadi langsung merubah semuanya gitu, merubah total, nggak pelan-pelan. Coba kalau misalkan pelan-pelan. Jadi misalkan kalau misalkan dia tadi pelan-pelan, dia ada evalnya. Kalau misalkan misalkan pakai kerudung, ntar seminggu pakai kerudung kayak gini, nggak pakai ciput, aku pengen nyobain pakai ciput gitu. Kalau misalkan semuanya dirubah total ke depan, Nggak tahu prosesnya. Iya, nggak ada. Logika aja sih, karena udah diterapin juga sama Allah yang Maha Kuasa ya. Itu diterapin sama ke Nabi Muhammad cuy. Iya, dalam menurut Ya kan? Al-Quran kan gitu Betul. juga. Itu udah ada logika Bahkan sampai kayak 23 tahun. Nah, Al-Quran itu Iya. Nggak langsung satu Blok kesatuan. gitu kan, Langsung kayak semuanya. gitu. Proses yang penting tuh, nikmatin prosesnya. Untuk Bang Pati gimana nih? Di mana tadi nih? Nyimak khusyuk nih. Nah, ini enak banget dengerinnya nih kan. Aduh. Banyak nambah pengetahuan juga nih. Ani ingat yang pertama, kayaknya Ani bakal rekam banyak nih. Yang dari rumah satu. Ani mau bilang kayak masalah memulai kebiasaan baru ya, 21 hari. Ani sempat berpikir dulu, kenapa Allah
menurunkan bulan suci Ramadan dan disebut bulan tarbiyah. Anda sempat mikir tuh, kenapa sih harus 30 hari? Ya kan, kita dilatih sama Allah. Maksudnya gini, kayak bulan Ramadan tuh bulan kita buat memperbanyak kebaikan lah. Nah itu 30 hari atau 29 hari kita di situ terus, ibadah nggak putus-putus. Nah kedepannya tuh setelah Ramadan lanjut, ya kan? Anda pikir, oh mungkin ini cara Allah sebenarnya la'allakum tattaqun, biar kita orang bertakwa tuh Terus-terusan. ya terus-terusan gitu. Nah tapi Anda juga sempat baca kalau nggak salah pendengar itu tadi 21 hari kalau kita membangun kebiasaan baru. Nah kalau untuk menjadi pola hidup itu kalau nggak salah butuh waktu 60 hari. Itu benar-benar bakal jadi pola hidup gitu. Dan itu istilahnya kalau tadi hanya kebiasaan, nah itu pola hidup istilahnya udah bagian dari hidup kita lah gitu. Istilahnya kalau nggak ada hal-hal yang urgent nggak mungkin kita tinggal, biasanya seperti itu. Sampai mau ngantuk, istilah kalau mau tahajud tidur jam 1 atau jam 2, bangun jam 3 tuh bisa. Iya sih. Gitu. Dan itu yang pernah waktu itu Ana alamin cerita. Ana kan dulu tinggal di Ustadz Arifin ya? Ustadz Arifin Ilham. Beliau tuh Asli. sholat tahajud Nggak pernah putus itu. nggak pernah putus jam 2 udah Oh, bangun. iya. Pernah suatu acara dari mana gitu tidur tuh jam 12 sampai jam 1 belum kebangun gitu. Istilahnya selain karena memang pertolongan Allah juga latihan Iya. gitu kan. Nah terus masalah tadi itu tadi membuat pola hidup lah ya kayak gitu. Terus masalah keistiqomahan juga atau apa tadi yang ente bilang Ki, sedikit demi sedikit. Nah, Ana mikir gini, Ana sekarang lagi ngebangun media online ya, khusus teknologi. Apaan tuh? Sebutin aja dong. Nah, ini boleh nih emang sebutin nih. Boleh, bebas Boleh, gitu. Boleh dong. Nggak boleh. Hah? Tapi jangan lupa follow dulu. Subscribe dulu ya. Subscribe dulu channel ini. Nah, iFest Media. nggak mungkin aneh nggak usah sebut lah ya gitu. Tapi kalau mau tahu datang aja ke IG Ana, di situ ada. Datang Gitu. tuh, jangan lupa. Namanya gini abang. Cantumin dong editor. Cantum lah editor. Jadi tercantumin ya. Gitu. Nah, Mana itu sih? itu aneh gini, aneh sama teman aneh kita komitmen. Ayo kita komitmen. Di awal tuh kita punya target. Sampai kan aneh pernah bilang setiap pekan itu aneh punya meeting teman-teman aneh. Walaupun aneh bilang kita harus meeting tiap pekan. Walaupun progresnya benar kata Ki, 1%. 1% gak apa-apa, terus 1%. Bayangin sekali per 1 pekan 1%. Bayangin 2 bulan udah 6%. 6% tuh lumayan. Udah gitu kan. Nah, terus juga balik lagi, kalau kita mau melakukan suatu hal yang besar, mulai dari yang kecil. Sekarang gini, teman-teman mau jadi pemain bola misalnya, ya kan? Atau sekarang lagi tren naik sepeda, ya kan? Naik sepeda. Teman-teman mau naik sepeda dari Jakarta ke Bogor. Belum pernah pemanasan, belum pernah latihan, tiba-tiba langsung Jakarta Bogor. Asli itu aneh pernah ngelakuin kayak gitu sama Nuban. Jakarta Ciganjur. Masuk angin Tuh dong. kan? Bang Ciganjur. kaki tuh pasti gitu. Nah, harusnya sedikit-sedikit. Misalnya dari Jakarta, misalnya dari Monas ke Senayan dulu, dekat-dekat dulu. Jadi gitu. Karena latihan itu yang buat kita jadi terbiasa. Akhirnya terbiasa itu kita akan terus dan membuat untuk makanya kalau pelari maraton itu mereka tuh apa ya kita lihat mereka bisa lari belasan bahkan puluhan kilometer. Enggak, mereka mulai dari dikit-dikit dulu. 1 kilo dulu, 2 kilo dulu, 3 kilo dulu, terus gitu. Jadi mungkin itu teman-teman kalau mau melakukan satu hal yang besar, target besar lah, jangan langsung fokus ke sananya, tapi sedikit demi sedikit, tapi yang bisa mengarahkan ke sananya. Itu sih kalau menurut Ani. Ente tahu ini nggak akun Instagram Mardigu? Oh, Ya. ya, Bosman. Nah, dia tuh pernah cerita. Ani keinget pas lagi ente ngebahas apa namanya? Puasa Ramadan. Ramadan 30 hari ya. Ramadan 30 hari. Nah, si Mardigu ini di Instagramnya Ani denger dia tuh ngebahas ketika dia diundang di negara lain. Negara mana? Negara Amerika Serikat atau mana gitu ya. Diundang sama guru besar psikologi. Jadi guru besar psikologi ini ngadain suatu apa sih namanya kalau misalkan
Apa? Simposium. Suatu apa sih Ki? Undangan. Bukan seminar untuk menilai sesuatu. Asesor. Riset. Oh, riset. Nah, riset ya. Dia apa namanya ngadakan riset ke mahasiswanya. Jadi diundang mahasiswanya tuh sebanyak 200 mahasiswa. Dikumpulin dah tuh sama tuh guru saya, dikumpulin. Terus dikasih challenge 100 mahasiswa selama 30 hari. Artinya selama sebulan melakukan sesuatu yang negatif, berpikiran negatif, berperilaku negatif, semua negatif. 100 orang mahasiswa yang lainnya kebalikannya, positif. Berpikiran positif, melakukan yang positif, semua yang positif selama 30 hari. Challenge-nya tuh dari guru besar psikologi itu. Jalan selama 30 hari. Apa namanya? Singkat cerita, si Mardigu ini kalau nggak salah dia beliau diundang juga ke sana untuk menilai gitu. Nah, jadi cuman ketika di waktu penilaian ada jalannya itu di set sama si guru besar itu di set. Jadi jalan yang sebelah kanan untuk yang mereka yang dapat challenge positif, nah sebelah kiri enggak. Jadi jalannya itu di set lurus aja. Jadi mereka campur di sana. Jadi nggak dipisah-pisah. Mereka campur. Nah, orang yang menilai riset tersebut di belakang layar, maksudnya ada kaca gitulah istilahnya gitu di belakang layar. Mereka ngelihat nunjuk mana yang mendapat challenge positif, mana yang dapat challenge negatif. Dan hasilnya 98%, hampir 100% benar. Hasil dari mereka menilai. Jadi mereka menilai, oh si A dapat challenge positif, B negatif, C positif. Artinya kenapa? Artinya kalau kita ambil atau kita lurusin dengan dalil puasa ataupun puasa itu sendiri, kalau misalkan umat Islam melakukan segala sesuatu hal yang positif selama 30 hari, la'allakum tattaqun tuh bakal dapat. Nah gitu, la'allakum tattaqun tuh bakal dapat. Kenapa? Apa namanya? Si guru besar psikologi ini melakukan riset pada zaman-zaman sekarang. Padahal di Al-Qur'an sudah ada dari zaman dahulu. Nah, itu memang. Lagi Ramadan bentar lagi nih. Iya. Kurang dari 2 bulan lagi nih. Ya kan? Itu udah berapa menit nih ngobrol nih? Kameramen kita udah berapa menit? Udah setengah jam. Wah, Aduh, lama juga ya. Kagak keras ya. Mungkin Kembali ke tema. langsung kita produktif aja, balikin lagi ya. Mungkin langsung ke penutup aja ya. Jadi kalau menurut kita semua nih, menurut ente semua, produktif dan sok sibuk itu kita udah termasuk yang mana gitu. Terus siapa sih tokoh-tokoh yang kalian idolakan? Nah mungkin yang gini, produktif. sebelum kita tutup kita mungkin masing-masing dari kita satu tips lah. Mungkin buat teman-teman yang ngerasa masih sekarang nih masih ngerasa sok sibuk, artinya tidak menghasilkan, tidak produktif. Nah kita coba kasih masing-masing satu tips dari kita. Ada nggak nih kira-kira? Misalnya saat biar tetap produktif atau untuk dari sok sibuk menjadi produktif. Ada? Asani Dari dulu situ dulu dah. Asani dulu Yang dah. ahlinya nih, yang ahlinya. Dari kita yang mulu ini. Nggak apa-apa dah. Nah, kalau dari Ane pribadi simpel aja. Yang tadi Ane bilang di awal, berani mengatakan ya dan tidak. Itu aja. Kalau Ane biar kalian produktif cuma satu kuncinya, fokus pada tujuan yang ingin kalian gapai. Udah itu aja menurut Ane. Kalau dari aneh, ketika kita ingin produktif, nah kita lakukan terus apa yang kita sedang kerjakan. Seperti yang disabdakan, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, dan terakhirnya wallahu yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Nah ini adalah sifat-sifat orang muhsinin. Jadi dia selalu menjalankan infaknya dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, kaya raya, atau dia dalam keadaan miskin, susah, dan lain-lainnya. Jadi terus lakukan walaupun sedikit. Kalau menurut Ane bukan Ane orang yang paling produktif ya. Tapi menurut Ane nikmatin aja prosesnya, karena gak mungkin semua langsung instan. Jadi
prosesnya itu harus dinikmatin pelan-pelan aja, nggak usah terlalu cepat, nggak usah terlalu lambat juga, sesuai kemampuan kita. Bismillah lah, jalan insya Allah. Masya Allah. Itu tips dari kita semua, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa buat diingatkan kembali lagi buat teman-teman yang belum subscribe sekarang, karena bakal ada konten-konten menarik, bakal ada materi-materi menarik, bisa dari kami berempat atau kami bertiga, nggak tahu lah, pokoknya nanti Pokoknya yang ada di sini insya Allah ada di menarik sini semua. menarik semua. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, dan buat teman-teman jangan lupa juga untuk follow akun Highfast Media di @highfastmedia. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih kita ucapkan kepada teman-teman semua. Sama. Dan mohon maaf nih kalau omongannya agak kurang jelas, lagi sariawan Belum soalnya. makan kali. Lu makan kayak gini. Ya. Oke. Kameramen martabak masih ada. Bohong lah. Kameramen jadi minta tips. Hah? Kameramen mau minta tips? Enggak. Ya udah, mungkin itu aja. Kameramen mungkin besok atau kapan kita undang ke sini ya, biar ngobrol-ngobrol sama kita. Kameramen lagi sibuk. Oh iya. Ntar kalau kameramen ke sini nggak ada yang rekam. Oke, itu aja dari kami. Kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin kami bahas, tulis aja langsung di kolom komentar YouTube atau di kolom komentar Instagram Highfast Media. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.